Nama siapa? Arifudin Hamdi, Mas. Hah? Arifudin Hamdi. Mas aja mas. Iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Mas aja mas. Oh, Mas Arif. Mas Arif umur berapa sekarang? 36. 36. Beda 3 tahun sama mas. Iya. Iya aja dong. Oh. Tinggalnya di mana? Di itu Sumber Pucung. Sumber Pucung. Iya. Itu apa? Dapat informasi tentang harta karun itu di mana? Di PJD. Hah? Di PJD. Apa itu? Ya, apa? Bangunan tua. Bangunan tua. Iya. Dari siapa informasinya? Informasinya dari Bapatan. Dari? Bapatan. Pak Joni. Oh, dari dukun. Iya. Babatan mana? Ulingi. Sini lo dalam. Hah? Lo dalam. Lo dalam. Iya. Apa informasi itu gimana dari Pak Joni itu? Dari Pak Joni bilangnya gini. Itu sepamanya ibaratnya sampean Bu dapat harta karun itu bisa biayai keluarga sama bayar itu apa? Bank sama tukangnya tadi. Ya. Itu aja. Apa? Wujud harta karunnya apa? Uang atau barang? Berlian, Pak. Berlian? Iya. Dapat? Udah? Enggak dapat. Belum? Belum. Waktu itu ketemu Pak Joninya sama siapa? Itu temunya sama ibu saya. Sama ibu? Saat waktu belum meninggal. Terus? Setelah ketemu ibu? Setelah ketemu ibu, setelah itu saya disuruh ambil uang di Pak To, Pak Toto siapa? Pari-Pari. Ya suaminya ibu saya nikah siri itu. Buat apa? Uangnya buat apa? Buat bayar itu apa? Tukang. Hah? Bayar tukang di sini Jalibar. Tukang apa? Bangun itu apa? Warung buat jualan buah itu. Terus? Setelah itu kok sampai apa? Ada gali apa? Gali itu Iya, tanah. dari tanah iya. Itu di mana? Di itu apa? Rumah tua. Di bawahnya apa? Deli. Biar apa? Katanya biar apa? Kaya gitu. Oh ya biar dapat harta karunnya. Iya. Terus? Dapat harta karunnya? Nggak dapat, Pak. Waktu itu yang gali siapa? Ibu apa sampean? Yang gali ibu saya sendiri. Terus setelah itu? Setelah itu orangnya nggak sadar, akhirnya Gak sadar kenapa? pusing. Habis itu apa? Gak sampean tahu pusingnya dari mana? Pusingnya yang udah lama itu, yang dijalani ibu saya sendiri. Jadi waktu sampai datang ke sana, ibu sudah dalam keadaan Ya kan nggak bernyawa gitu, hah? nggak bernyawa. Oh iya. Ya. Terus sampai masukin ke itu, ke lubang itu. Ada yang apa narik Mas dari bawah. Ya penghuni apa? Yang rumah tua itu tadi. Oh. Ya, ya penghuninya. Iya iya. Kenapa dimasukin ke tanah? Ke tanah kenapa? Karena tempat situ itu Pak, nggak bisa saya dibilangi orang atas situ angker Mas. Ada orang masuk ke situ ke lubang, ada apa penghuninya di situ. Sampai lihat penghuninya enggak? Penghuninya Ada nggak agak sini penghuninya?
Ada nggak mukanya yang di situ kayak penghuninya? Nggak ada. Melaksanakan konferensi pers pengungkapan kasus yang telah dilakukan oleh Satreskrim Polres Malang, di mana pada tanggal berapa, Mas? Tanggal 11 ya. Pada tanggal 11 Februari yang lalu, sebagaimana rekan-rekan media semua ketahui bahwa telah kita temukan mayat di sebuah bangunan tua yang dalam keadaan posisi kakinya saja yang di atas, kemudian dipastikan ditemukan pada saat itu dalam keadaan tubuh tersebut sudah meninggal dunia. Dan kemudian kami melakukan langkah-langkah penyidikan, upaya-upaya penyelidikan untuk mengetahui motif, kemudian juga apakah ada dugaan pembunuhan atau memang ada kelalaian yang disebutkan di sini. Setelah itu, langkah pertama yang dilaksanakan adalah melakukan otopsi mayat ke Rumah Sakit Saiful Anwar di Kota Malang. Dan kemudian diketahui di Rumah Sakit Saiful Anwar ini bahwa mayat ini sudah meninggal diperkirakan sekitar kurang lebih 2 minggu, ya, kurang lebih 2 minggu. Kemudian memang ada sedikit perbedaan antara bagian tubuh yang tereksplor ke udara dan yang tertanam di dalam tanah. Jadi kondisinya mayat tersebut ditemukan itu keadaannya tertanam di dalam tanah, tapi kakinya di atas. Jadi sampai dari kepala sampai perut ya, kepala sampai dada si korban ini itu berada terkubur di dalam tanah. Sedangkan yang lainnya kaki dan bagian paha itu masih kelihatan di atas. Nah, kemudian setelah itu ditemukan ada sedikit tanda-tanda penganiayaan seperti punggungnya kelihatan agak sedikit memar. Kemudian akhirnya dari Satreskrim melakukan upaya penyidikan lebih lanjut. Nah, sehingga akhirnya kita berusaha mengumpulkan fakta-fakta penyidikan bagaimana proses itu terjadi awalnya, sehingga akhirnya kasus ini kita nyatakan sebagai kasus pembunuhan, kasus 338 terhadap seseorang perempuan, dan dilakukan oleh seorang laki-laki yang diduga laki-laki tersebut merupakan anak kandung dari korban itu sendiri. Kemudian kita terus melakukan upaya penyidikan, akhirnya bisa ditemukan fakta bahwa kejadian ini bermula dari si korban yang bernama Ibu Mistrin, umur sekitar 56 tahun. Itu di bulan Januari 2021 ini sempat menemui orang pintar di daerah Luingi di Kabupaten Blitar bersama si anak yang juga merupakan si tersangka. Dan informasinya bahwa mereka menanyakan tentang keberadaan harta karun yang berada di sekitar kios tempat berjualan si korban ini. Akhirnya dari pertemuan dengan dukun tersebut, dengan orang pintar tersebut, ada anggapan bahwa di bangunan tua yang menjadi TKP itu ada harta karun di sana. Sehingga akhirnya pada tanggal 26 Januari 2021 si korban meminjam cangkul yang menjadi barang bukti ini, kemudian juga beberapa seperti sabit ya kepada tetangga kiosnya untuk digunakan untuk menggali di bangunan tua yang akhirnya menjadi TKP tersebut. Dan sementara si tersangka diperintahkan korban untuk menunggu di kiosnya saja. Akhirnya si korban ini sempat melakukan upaya penggalian di bangunan tua di TKP. Kemudian setelah setengah jalan, akhirnya si tersangka menyusul ke TKP, dan pengakuan dari tersangka itu si korban sudah dalam keadaan pusing-pusing, tidak sadarkan sendiri. Nah, setelah itulah tersangka ini merasa mendapat bisikan dari mungkin dari alam gaib ataupun dari roh halus yang menyatakan bahwa dia harus mendorong si korban ke dalam lubang yang telah digali tadi, dengan harapan agar setelah didorong nanti akan keluar harta karunnya. Ya, akhirnya itu dilakukan oleh si tersangka, memasukkan korban ke dalam lubang tersebut dalam keadaan posisi yang sebagaimana yang telah kita temukan tadi, yaitu kepala hingga ke bagian dada itu dalam keadaan di bawah, dan setelah itu dikuburkan. Setelah dikuburkan sampai bagian itu,
kemudian bagian yang kaki ke atas, paha ke atas itu tidak tertutup, jadi tetap kelihatan dari luar. Nah, setelah dikubur seperti itu, kemudian si tersangka meninggalkan TKP dan kembali beraktivitas seperti biasanya. Si tersangka ini sempat 3 hari setelah kejadian kembali ke TKP untuk memastikan apakah sudah ada harta karun yang keluar. Ternyata harta karunnya belum ada keluar, dan si posisi korban masih di posisi yang sama. Sehingga akhirnya pada tanggal 11 Januari jenazah ataupun mayat dari korban ini ditemukan oleh warga masyarakat yang kebetulan juga ada aktivitas di sana, dan kemudian barulah dilaporkan ke Polsek Sumber Pucung karena kebetulan TKP-nya ada di daerah Desa Karangkates di Sumber Pucung, dan akhirnya dilakukan upaya penyidikan lebih lanjut oleh Satreskrim Polres Malang dan juga oleh Polsek Sumber Pucung. Dan jadi intinya itu dijadikan tumbal ibunya oleh anaknya ini ya, untuk mendapatkan harta karun itu seperti apa? Ya, jadi dia pada saat tiba di TKP itu, si tersangka ini merasa dia mendapat bisikan untuk mendorong ibunya ke dalam kubur, ke dalam lubang itu, dengan harapan nanti setelah ibunya didorong nanti akan keluar harta karunnya. Ya benar, jadi kayak tumbal ininya ya. Nah, tapi sempat dilakukan pemukulan atau apa terhadap si korban kemana? Sejauh ini belum ada kita temukan tanda-tanda pemukulan, karena kondisi dari si korban kebetulan tidak ada tanda memar ataupun luka bekas pukulan benda tumpul ataupun benda tajam, tidak ada. Yang pasti kami rencana tindak lanjut berikut ini akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut tentang kondisi kejiwaan si tersangka, karena ada beberapa hal seperti contohnya mendapatkan bisikan maut, kemudian juga berusaha untuk mendapatkan harta karun. Ini perlu upaya pemeriksaan kejiwaan lebih lanjut, jadi kami akan koordinasikan dengan psikiater dan juga dengan psikologi Polda untuk menemukan fakta-fakta berikutnya tentang kondisi kejiwaan si tersangka ini. Pasal yang dikenakan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian kita yuntukan dengan sementara dengan pasal 351 ayat 3, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Ancaman hukuman 15 tahun penjara.